Ini kalau ada kutub nih, 2 kutub gitu kan, ini mau kemana nih, kan harusnya balance gitu. Harusnya berjalannya, nggak balance sih, harusnya berjalannya makin kuat gitu, makin baik gitu Saling ya. tarik menarik. Sepertinya perumpamaan saya salah. Ya Iya. gitu. Kalau perempuan juga biasanya kalau disentuh, dipeluk gitu kan biasanya juga meleleh Masa sih? gitu. Tapi tetap kaku badannya gitu. Kalau aku kan bilang, kamu mulai deh. Kalau udah ditarik Iya. terus kaku, badannya keras gitu kan. Dipegang-pegang gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap nyamperin, tetap meluk, walaupun kita belum bisa yang memeluk balik gitu ya, memberikan Itu aku yang reaksi. sebel. Jadi kamu sebel. Biar dia yang sebel, tapi gue udah tenang dipeluk gitu. masih gengsi. Hai, balik lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Dan kita di opening kali ini, baby, nggak ada gimmick-gimmickan, Bagus. nggak ada prank-prank. Bagus. Karena kita mau ngobrol tentang suatu hal yang cukup panjang, tapi Masa? penting banget bagi hubungan pernikahan. Tapi ngomong-ngomong ini baju kita Iya, warnanya matching banget ya, mirip-mirip. luar biasa. Padahal tumben. tadi tuh Dona turun dari kamar bawa baju, aku nggak lihat karena aku lagi mandi. Oh, iya benar. Terus habis itu aku siapin baju, begitu turun sampai bawah, ih, kok warnanya samaan gitu. Emang jodoh, Sehati kita ya. sehati. Ya, bagus. Dan di ngode kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh berhenti dilakukan oleh suami dan istri untuk menjaga hubungannya tetap hangat dan harmonis di rumah tangga mereka. Dan inilah 8 hal yang tidak boleh berhenti dilakukan oleh suami istri di dalam hubungan mereka. Yang pertama, nggak boleh berhenti untuk sempetin waktu ngobrol berdua walaupun sibuk. Walaupun sibuk, komunikasi ya, komunikasi itu penting banget. Salah satu dari banyak hal yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah hubungan dan menjaga supaya hubungannya tetap hangat, tetap harmonis, tetap sehat, tetap bahagia gitu ya. Ngobrol itu harus disempetin. Bicara apapun, ngobrolin apapun, dan banyak banget sebenarnya topik yang bisa dibahas oleh pasangan di dalam rumah tangga, mulai dari keseharian, mulai dari perasaan mereka, mulai dari Rencana di masa depan. anak-anak kalau punya anak gitu ya, pekerjaan, hubungan pertemanan, keluarga dan lain-lain itu bisa banget jadi bahan obrolan dan mungkin hobi-hobi ya kan, Yes. atau film, berita segala macam itu bisa jadi bahan obrolan. Nggak harus ngobrolin yang serius selalu dan bisa juga ngobrolin yang sangat serius berdua gitu. Apalagi ketika ada konflik, masalah dan lain-lain, nggak boleh didiemin, harus dibicarakan sampai tuntas, sampai selesai. Ya, ini komunikasi yang baik itu bisa mengurangi kesalahpahaman, bisa membuat semakin memahami dan mengerti, semakin mengenal. Kalau nggak ngobrol, gimana mau kenal, gimana mau deket? Benar banget. Ya. Ngobrolin masa lalu penting nggak? Boleh, Boleh. boleh ngobrolin masa lalu sebagai refleksi untuk yang nanti akan berjalan. Bukan untuk ngungkit-ngungkit dan dibahas doang ya Bu ya. Kok ya Bu Gitu. ya, kesannya saya bagian ngungkit-ngungkit ya. Tapi ya intinya kan mengenal masa lalu pasangan kita itu juga proses pengenalan kita. Jadi kita tahu Ya. apa yang mungkin dialami di masa lalu supaya kita tidak melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama yang bisa menyakiti pasangan kita gitu kan. Intinya ngobrol, Ngobrol. ya. Ngobrol terus. Yes. Ya. Dan yang kedua, ini masih ada hubungannya dengan komunikasi ya. Nggak boleh berhenti mencari solusi kalau ada masalah. Nah, jadi kalau ada masalah jangan didiamkan, dibicarakan dan cari solusinya. Bicara itu adalah salah satu cara untuk bisa menemukan sebuah kesepakatan Betul. atau juga mencari solusi bersama. Iya, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, Yes. gitu ya. Jadi masalah itu bisa muncul dari internal atau eksternal. Betul. Internal itu ya berdua dari masing-masing gitu ya. Eksternal itu entah dari anak, dari lingkungan kerja, dari orang tua, dari keluarga, dari tetangga dan lain-lain gitu. Nah, masalah-masalah yang kita nggak pernah sangka, kita nggak pernah berharap, kita nggak pernah minta, tapi kadang-kadang bisa terjadi dan datang kapanpun, dan kita harus selalu siap. Gitu. Ketika masalahnya datang dari eksternal, berarti kita siap untuk menjadi tandem, partner untuk bantu menyelesaikannya. Tapi kalau dari internal, ya berarti kita harus siap juga untuk sama-sama nih berjuang untuk mencari solusinya seperti yang Dona bilang tadi. Dan berbesar hati. Ya, Ya, karena kalau misalnya kita nggak mau punya
kebesaran hati, itu susah loh untuk bisa menerima Iya. dan juga mencari solusi dari sebuah Iya. masalah. Dan gitu. respect juga, ya Yes, kan? balik Ya. lagi. Dan masalah yang didiamkan pastinya akan berlarut-larut dan mempengaruhi kondisi hubungan. Dan akan menjadi semakin besar seperti bola salju dan bahkan menjadi bom waktu. Iya. Ya. Ini kalau ada kutub nih, 2 kutub gitu kan, ini mau kemana nih, kan harusnya balance gitu. Harusnya berjalannya, nggak balance sih, harusnya berjalannya makin kuat gitu, makin baik gitu Saling ya. tarik menarik. Sepertinya perumpamaan saya salah. Jadi Iya, gimana? mengakui kesalahan itu juga. Iya. Maksudnya kalau dalam hubungan itu harusnya kan berjalannya semakin positif, semakin bertumbuhnya semakin baik gitu. Nah, kalau itu kan pilihan gitu. Kalau didiamkan bisa jadi semakin buruk gitu. Kalau didiamkan bisa jadi dia idle di situ aja titiknya, ya nggak berkembang, nggak kemana-mana juga. Harusnya kan bertumbuh semakin kuat, semakin mengerti, semakin memahami yang baik-baik. Betul. Tapi kemarin juga di beberapa postingan kita atau juga di beberapa ngode gitu ya, ada pertanyaan gimana kalau misalnya pasangannya nggak mau diajakin diskusi untuk cari solusi sama-sama. Iya. Karena ada yang gitu kan, Itu yang memang sulit, karena mungkin memang tidak menemukan pola komunikasi yang paling pas untuk mereka, atau kita belum mengenal pasangan kita, karena kita juga nggak bisa memaksakan kehendak atau apa yang menjadi pemikiran kita terhadap pasangan kita, gitu. Karena mungkin ya pasti kadang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita nggak nemu tahu gimana cara ngomongnya, kayak sama kamu gitu kan, aku juga harus cari timing yang pas kalau lagi banyak kerjaan atau apa. Tapi aku pikir pasangan yang baik dia mau meluangkan waktu dan berusaha mendengarkan, Iya. ya kan. Dan pasti kalau memang pingin ini berjalan sebuah hubungan itu ya memang harus dua-duanya berusaha. Gitu. Dan ini menarik ya. Ada pertanyaan yang kadang kita berdua itu juga nggak bisa memberikan jawaban dan solusi yang pasti karena setiap individu itu unik. Setiap pasangan itu unik. Setiap pasangan itu punya kondisinya masing-masing. Jadi apa yang kita share di sini itu sifatnya umum, general gitu, tapi dan harus sharing apa yang kita lakukan gitu. harus disesuaikan dengan kondisi pasangan masing-masing seperti apa, karena karakternya kita nggak tahu kan, nggak sedetail itu gitu ya. Jadi kalau butuh bantuan, kalian bisa cari bantuan konseling, marriage consultant gitu, yang memang memahami dan mereka punya kemampuannya untuk bisa memberikan solusi atau advice yang dibutuhkan gitu ya. Yang ketiga, nggak boleh berhenti melakukan quality time. Yes, waktu yang berkualitas bersama dengan pasangan dan juga untuk diri sendiri itu penting banget. Untuk bisa refresh terus dalam hubungan emosional, menjalani kehidupan rumah tangga yang kadang memang punya resiko untuk menjadi jenuh, menjadi bosan gitu ya, karena semuanya jadi rutinitas gitu, nggak ada yang spontan, nggak ada yang baru, nggak ada yang bikin jadi excited lagi gitu. Nah itu memang harus dipupuk, salah satunya adalah dengan quality time, apapun itu gitu. Yang namanya quality time itu ya berarti waktunya digunakan dengan kualitas yang tinggi. Betul. Walaupun mungkin singkat, tapi maknanya dalam gitu. Kita bisa merasakan emosi dan menyampaikan emosi kita, perasaan kita, pemikiran kita gitu. Dan harus dijaga supaya vibes-nya tetap positif sampai akhir. Jadi dapat tuh feedback-nya, dapat dari apa yang dilakukan. Karena kadang juga kita pernah bahas ya, quality time ngobrol serius tapi akhirnya malah bumerang. Pulangnya bukannya happy, bukannya berkualitas, malah jadi bad mood gitu kan. Jadi memang harus disepakati dan kondisinya juga gitu. Kalau udah quality time ya udah quality time aja gitu. Menciptakan sebuah memori juga yang baik, yang manis untuk bisa memperkuat, mempererat kedekatan antar pasangan itu. Iya, dan quality time gak harus berarti pergi keluar rumah atau apa, karena banyak juga mungkin yang tidak punya support system ketika punya anak kecil gitu ya, mereka nggak mungkin ninggalin anaknya di gitu rumah. Kan di rumah gitu. Padahal quality time itu bisa dilakukan juga di kamar tidur gitu kan, mungkin sebelum tidur ngobrol. Di meja makan juga bisa. Di ruang keluarga bisa, ya. Atau walaupun mungkin nggak bicara ya, misalnya ketemu nih berdua cuma pegangan tangan, pelukan gitu, itu part of quality time. Cuddling. Kalau kita bilang nggak harus ke tempat mewah, fancy gitu hagi. Iya benar. Jadi kalian yang bisa, intinya memang kita selalu bilang bahwa quality time harus diusahakan. Tapi aku punya pertanyaan. Sebenarnya kalau wanita itu, cewek itu,
harus selalu sesuatu yang wah, yang mewah nggak sih? Enggak. Apa yang bisa bikin kalian happy? Yang bisa bikin satu, bikin kita ngerasa nyaman, ngerasa kita disayang. Perempuan tuh kan intinya pinginnya apa yang dia rasakan itu juga dirasakan oleh pasangannya, dan dia bisa merasakan bahwa pasangannya juga mencintai dia dengan tulus, menyayangi dia, memperhatikan dia. Jadi walaupun diajak jajan Starling gitu, Ya dulu atau tuh seblak Pak, gitu. saya belum pernah. Saya pernah diajakinnya makan foto pacaran di Gantari, ayam pinggir bakar. jalan ya. Warteg udah belum warteg? Udah, Warteg udah Master ya? 21 tetap Udah ya. ya? Udah. Nanti lagi ya? Diajakin motoran minum air kelapa di pinggir sungai aja juga udah happy. Intinya kan memang berdua yang bisa sama-sama mencurahkan rasa, sama-sama mau bicara dan mendengarkan gitu. Lalu mungkin motoran doang keliling ke satu tempat yang bukan rute harian. Kalau rute berangkat dari tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja, atau dari rumah ke pasar gitu, itu kan rute harian ya gitu. Tapi coba rute yang lain yang sesuatu yang baru. Oh, ini baru ya, lihat gitu. Itu juga bisa menumbuhkan satu sensasi yang berkualitas, memori yang baik gitu. Betul. Jadi quality time bentuknya bisa apa aja. Temukan quality time yang paling pas antara kamu dengan pasangan kamu. Nanti aku ajakin kamu Starling ya. Iya, belum kan? Tungguin vlognya. Yang keempat, nggak boleh berhenti untuk bilang maaf dan terima kasih. Ini sama tolong sebenarnya mungkin ya. Iya, 3. tolong juga. 3 magic words itu juga berlaku bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk pasangan gitu. Yes, karena dengan kita menyampaikan 3 kalimat atau 3 kata ajaib itu, maka kita juga menunjukkan respect yang besar gitu. Dan sesimpel misalnya, makasih ya udah dibikinin sarapan, makasih ya udah dibantuin nyapu rumah misalnya, makasih gitu, atau dijemput, dibangunin gitu, didoain setiap hari gitu ya. Menghargai hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh pasangan kita itu sangat penting untuk memperkuat rasa cinta, respect ya, dan itu menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada pasangan kita. Dan juga minta maaf ketika salah, ataupun ketika nggak salah tapi pasangan kita moodnya nggak baik karena sesuatu terjadi antara kalian berdua, maka sebaiknya memang salah satu mau untuk minta maaf duluan, dan yang satu juga harus memaafkan. Iya, dan jangan lupa don't say it if you don't mean it. Jadi kata maaf harus ikhlas dan harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau aku sama Darius ya, mungkin karena kita saat ini sudah menjalani pernikahan 18 tahun, kalau kita punya kesadaran bahwa kita salah, aku minta maaf, dan kadang kamu juga minta maaf juga gitu. Jadi justru dua-duanya akhirnya yang bisa minta maaf karena saling minta maaf. Iya, karena biasanya kan apa yang dilakukan oleh pasangan kita itu mungkin feedback dari apa yang kita lakukan atau kita katakan. Mungkin triggernya adalah dari kita dulu, akhirnya mungkin pasangannya jadi melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi makanya ketika dia sadar bahwa salah terus minta maaf, aku juga ya udah maaf ya gitu. Atau kadang ketika pasangan kita melakukan kesalahan, kita merespon dengan kurang baik, sehingga marah, menyakiti gitu. Pasangan kita gitu kan. Jadi minta maaf juga. Iya, akhirnya minta maaf, ya udah maaf ya, aku tadi harusnya nggak kayak gitu, aku harusnya bisa ngingetin kamu dengan lebih baik gitu misalnya gitu. Dan minta tolong. Yes, dalam apapun, jangan mentang-mentang karena udah jadi istrinya atau suaminya, tuh ambilin, makan. Tapi aku pernah gitu ya. enggak kan? Apa? Aku nggak pernah gitu. Enggak. Kalau kita selalu bilang, baby tolong ya. Iya. Kalau misalnya apalagi Dona tuh takut banget kayaknya kalau sama aku, takut salah ngomong, takut apa. Iya nggak sih? Iya. Aku berasa kadang kamu, apa sih? Gitu. Kamu terlalu malah ganggu ya. tapi maksud aku ya, it's a part of respect buat dari aku buat kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin dalam keluarga aku. So I have to respect you, dan kalau meminta sesuatu pasti aku bilang tolong. Dan itu apalagi dilakukan di depan anak-anak, karena itu kan menjadi contoh juga buat mereka gitu kan. Mereka adalah pengkopi terbaik, dan apa yang kita tunjukkan dalam keseharian itu gampang banget untuk dicontoh sama mereka. Gitu ya. Jadi itu penting belajar untuk bisa melakukan 3 itu, selalu minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Ya, kalau belum bisa, dicoba terus, dicoba lagi, dan ingatkan juga pasangan kita untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Ya.
Yang kelima, nggak boleh berhenti memeluk dan mencium pasangan meski sedang marahan. Berat ya. Kalau marahan itu pasti ada gengsi, ada perasaan untuk sebel gitu kan. Nyium, tapi Iya. beda nyiumnya, meluknya Kadang juga nggak mau, akan. kadang juga buat bersentuhan juga, gitu, karena lagi sebel kan. Kamu suka gitu? Kamu, Iya saya maksudnya, kalau kamu kayaknya enggak deh, cuma berasa gitu nyiumnya beda gitu, terus meluknya juga ya udahlah meluk aja biasanya kan, kalau enggak kan katanya berapa, kalau pelukan tuh 20 detik yes. pelukan, Kalau kiss 6 detik. 6 detik gitu, itu bisa kalau laki-laki kalau mencium istrinya sebelum pergi kerja selama 6 detik itu bisa membuatnya panjang umur. Panjang umur. Tapi stres. Kok stres? Tapi kalau memeluk 20 detik itu rasanya apa ya? Bisa menghilangkan stres katanya Iya. gitu. Iya, Jadi itu penting sekali loh buat pasangan suami istri untuk physical touch, Iya. salah satunya dengan memeluk dan juga mencium istri. Dan itu bisa banget untuk memperkuat ikatan emosional Betul. kedua pasangan gitu. Walaupun ya tadi mungkin lagi marahan, lagi sebel-sebel, itu juga biasanya salah satu akan mulai dulu yang mungkin yang salah gitu ya. Yang bikin sebel gitu akan mulai dulu untuk memberikan sentuhan misalnya, maaf ya gitu, atau nenangin gitu. Itu adalah bagian dari sentuhan fisik yang bisa untuk meredakan emosinya Iya. gitu. Kalau perempuan juga biasanya kalau disentuh, dipeluk gitu kan biasanya juga meleleh langsung. Masa sih? Gitu nggak? Tapi gengsi. Ajeng dan Tapi Raisya. Tapi gengsi, tapi tetap kaku badannya gitu. Kalau aku kan bilang, kamu mulai deh, kalau udah ditarik terus kaku, badannya keras gitu kan. Dipegang-pegang gitu. Tapi abis itu sebenarnya gitu. Tapi kalau kamu diemin aja malah kok nggak deket-deket gitu. Gitu gak sih? Tapi biasanya gitu ya. Iya. Jadi penting sekali ya untuk tetap punya interaksi fisik. Karena itu mungkin akan bisa meredakan tensi dan ketegangan di antara keduanya gitu ya. Jadi kadang tuh aku juga ngerasa kalau misalnya kita lagi bete-betean gitu pagi-pagi tapi dia harus pergi kerja, terus dia pergi ngeloyor gitu aja makin sebel. Tapi kalau misalnya dia tetap nyamperin, tetap meluk, walaupun kita belum bisa yang memeluk balik gitu ya, memberikan reaksi. Itu aku yang sebel. Jadi kamu sebel. Biar dia yang sebel, tapi gue tenang. Dipeluk gitu. masih gengsi. Gitu. Tapi itu maksud aku bisa paling nggak membuat, abis itu kan biasanya aku WhatsApp tadi maaf ya misalnya tadi aku begini gitu, jadi itu yang bisa membuat meluluhkan sebenarnya gitu ya. Jadi buat laki-laki khususnya di luar sana yang mungkin istrinya sedang marah atau apa, dipeluk aja pasti nanti akan Meleot. meleleh dan meleyot ya. Nice, kita lanjut ke yang keenam. Nggak boleh berhenti chat mesra dan kirim entah stiker, entah quotes, entah apapun yang lucu-lucu, yang mesra ya, ke pasangan kita gitu ya. Intinya juga sama komunikasi, dan kayak tadi Donna bilang juga ketika lagi marahan pun kalau bisa ya mungkin kalau belum bisa bersentuhan nggak mau peluk gitu kan, cuma pamit doang ya, nanti begitu udah di jalan atau sampai tempat kerja gitu, sampai tujuan bisa WhatsApp chat gitu kan. Maaf ya atau apa, pokoknya harus mulai untuk berkomunikasi. Dan kaitannya sama chat mesra ya, pada akhirnya ketika itu konfliknya terselesaikan dengan WhatsApp itu dibalas dan baik, jadi ada ruang untuk bisa merayu lagi, untuk berkomunikasi lagi, menyelesaikan masalahnya, romantis lagi. Itu gitu. dia sering loh, kita sih sering kayak kemarin aku terakhir kirim pasangan yang harmonis itu terdiri dari laki-laki yang istri yang dramatis, bukan dan laki-laki dulu, laki-laki yang kalem ya dan kan? Istri yang dramatis. Bahagia dia. Itu jadi kayak pembenaran gitu ya Bu ya. Memang saya drama. Ya, terus Ibu kenapa ngirim itu? Iya sih. Ya benar, saya drama ya. Tapi dan kadang kan banyak lah ya di media sosial sekarang tuh quotes atau juga tips-tips dari orang lain gitu ya, yang memberikan bagaimana cara berinteraksi dengan pasangan, sharing gitu kan. Itu lumayan membantu kita juga loh. Karena gimana pun kita akan belajar terus gitu kan, dan ketika ada orang lain yang bilang dan mungkin relate sama apa yang kita alami, itu jadinya lebih berarti benar begitu, berarti kita juga harus melakukan hal seperti apa gitu nantinya. Nah, gitu. kalau yang mesra-mesra, yang romantis, yang memang spesifik ke hubungan, itu kan memang bisa di-share ke pasangan gitu ya. Tapi kalau yang kayak chat-chat lucu, yang lebih komedi gitu ya,
Itu bisa juga. Itu bisa juga, karena biasanya kan sharingnya sama teman-teman, misalnya Iya, bercandaan kan gitu kan. pasangannya adalah Tapi temennya juga. iya bisa juga ke pasangan itu bisa dilakukan Cuma gitu. mungkin ada bercandaan yang memang khusus cowok gitu ya. Nggak mungkin kan kamu bercanda sama cowok-cowok terus kamu kirim ke aku. Ada kadang, Ada ya? iya Yang mana? ada. Nggak banyak tapi ada. Ada gitu. Sih, Oh, bercandaan gitu. cowok terus aku kirim ke kamu gitu kan. Tapi memang ya kita, ya, Ini loh dari perspektif cowok nih kayak gini gitu. iya, iya, iya. Terus sebel nggak? Enggak. Nggak. Saya udah filter Bu. Oh ini nggak bisa bikin Bu Dona sebel baru saya share. Tapi ya, Dan itu menunjukkan kita juga perhatian. Kita pengen berkomunikasi, kita sayang sama pasangan kita gitu. Dan itu bisa menjaga hubungan itu tetap hangat, tetap hidup gitu. Dan hal-hal yang receh sebenarnya. Iya, yang hal-hal yang receh nggak juga. kepikiran gitu kan. Dan komunikasinya nggak selalu jadi serius, jadi tegang gitu. Yang Kalau kayaknya harus berat-berat banget kalau gitu. kata Ime kemarin, iya bapak sih sering ngirim ke ibu tentang relationship. Kalau ibu ngirimnya tentang traveling mulu. Ya, 2025 Capricorn kemana, Iya, iya. Gemini kemana Kamu gitu. kemana? Saya kemarin, Iceland? no, Kemana? Swiss. Oh ke Swiss. Kamu kan Tokyo. Saya Tokyo. Enggak, Tokyo apa kamu Singapura. Swiss? Singapura. Kamu kayaknya Iceland, aku Nggak, Iceland nggak kemarin, aku 2000 France. yang kita pilih. Oh iya, iya. Capek pegel ke Jadi Paris Iceland lagi. ya. Sekalian lah kado. Kode banget. Oke, yang ketujuh. Nggak boleh berhenti untuk kasih perhatian ke pasangan kita dari hal yang terkecil sekalipun. Seperti misalnya beliin cemilan atau makanan kesukaan, mijitin Bukan kalau hanya pasangan itu, kita capek. yang paling simpel yang kadang orang lupa lakukan, tanyain. Oh iya, Gimana nanya kamu kabarnya. hari Kamu ini? hari ini, iya. Gitu. Bener. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Ditanya biar istrinya bisa cerita atau suaminya cerita gitu kan tentang apa yang dia rasakan dan dia alami hari ini. Betul. Gitu. Itu hal simpel yang kadang orang suka lupa gitu. Dan kita tuh apalagi mungkin ya suaminya kerja, istrinya seharian di rumah ngurusin anak, nggak bekerja gitu kan. Itu kan pasti capek, pasti stres, pasti banyak Ada masalah lah. pikiran gitu kan. Dan itu kadang suami pulang maunya makan, maunya dilayanin gitu, nggak mikirin istrinya seharian udah ngurusin rumah dan lain-lain. Tanyain gimana hari kamu hari ini. Ini bukan ditanya Bu, baru masuk pintu juga. Kenapa pulangnya malam banget? Langsung tutup lagi. Aku harus siapin mental. Kamu mah jangan gitu, ntar disangkain aku yang gitu. Enggak, ini kan Soalnya- masih contoh. Iya, Enggak, kasih kalau Bu contoh. Dona enggak. Kayak waktu itu bapak bilang kalau suaminya pulang jangan gonggongin, itu kesannya saya gonggongin Enggak, kamu. itu contoh aja gitu. Jangan kayak gitu ya kan. Kalau Bu Dona enggak kok. Enggak. Kalau saya pulang Bu Dona udah tidur. Dia udah mengaum, nggak ngegonggong. Aum. Tapi benar, kalau kita bertanya gitu ya, kita kasih perhatian gitu, kita bawain sesuatu pulang ke rumah, Iya. atau kita pijitin, kita tanya segala macam, itu adalah menunjukkan bahwa kita perhatian dan kita peduli sama pasangan kita. Bukan hanya perhatian, diingat. Ya kan, kadang istri itu kan mikir suaminya kalau kerja ya udah bikin kerjaan, habis itu main sama temannya mikirin teman gitu. Tapi ketika dia pulang bawa sesuatu hal kecil, gorengan misalnya yang jadi kesukaan istrinya gitu ya, itu bawa ngerasa oh dia walaupun dia main sama teman-temannya, walaupun dia pergi kerja, tapi dia inget loh Dia ingat. sama Iya. istrinya. Kan kadang kamu kan bilang Jangan- aku tuh inget loh mikirin kamu yuk, tapi Jangan pulang bawa pecel ayam cuma satu, terus dimakan sendiri. Istrinya kebagian beresin doang. Terus bilangnya, ya kan kamu udah makan tadi gitu kan. Ya iya, tapi kalau kamu bawain gitu, ya itu bentuk perhatian sebenarnya gitu. Bukan, Iya. kadang tuh kita suka fokus sama apa ya, hal-hal besar, hal-hal besar gesture gitu. yang Iya. besar gitu. Bukan value-nya bukan bahwa, oh ini pecel ayam gitu, bukan. Tapi value-nya adalah niat kita. Iya. Bahwa kita ingat sama pasangan kita gitu. Tuh. Yang kedelapan, yang terakhir adalah nggak boleh lupa atau berhenti merayakan hari-hari penting. Ya, nggak boleh. Jangan. Aku tuh orang yang selalu mengingat tanggal-tanggal penting, hari-hari penting itu buat aku berarti banget. Iya, dan bukan cuma tanggalnya tapi proses ngerayain. Kayak ulang tahun udah lewat seminggu masih tiup lilin gitu. Tapi ya akhirnya memahami gitu. Karena saya belum tiup lilin. Iya, belum sah gitu ya, belum make a wish gitu. Karena kalau ada orang-orang juga tapi yang mungkin memang nggak punya kebiasaan, karena kan itu dibentuk dari kebiasaan di rumah kan gitu. Kayak aku gitu, aku semenjak mama aku meninggal
ngerayain ulang tahun itu jadi bukan hal yang jadi rutinitas bener-bener Jadi gitu. utama gitu ya. Jadi utama. Jadi kadang juga ya udah diucapin, dirayain tapi sekenanya gitu kan. Jadi kayak bukan sesuatu yang harus gitu, tapi setelah menikah sama kamu dan ngalamin situasi yang aku ngerayain ulang tahun kamu cuma seperti itu dan kamu bereaksi gitu kan, aku jadi lebih paham gitu. Oh, Kamu ternyata merayain ulang tahun seperti apa yang saya bereaksi? seperti itu. Seperti apa? Kasih tau, jangan sampai orang mikirnya Kamu yang cerita lah. yang mana Kan nih? dari sudut pandang kamu. Yang mana yang pertama? Iya. Oh iya, jadi pertama karena kan itu juga baru menikah Iya. tahun 2007 ya. 2008. Enggak, 2007 kan masih ngerayain tuh aku. Oh iya, iya. Ya. 2008 itu kita pas di Pondok Bambu, terus Darius kerja pas tanggal ulang tahun aku. Terus abis itu nggak tiup lilin ya kayaknya itu ya. Enggak. Tetap biasanya kalau ulang tahun harus tiup lilin. Itu karena memang sudah terbiasa dari kecil, biasanya dirayain walaupun nggak besar-besaran, tapi selalu ada momen tiup lilin karena kan walaupun kita bisa berdoa atau make a wish itu anytime gitu, tapi kayak sesuatu yang spesial aja dalam penambahan usia gitu, kita tiup lilin terus make a wish itu kayaknya buat aku baru sah gitu. Sementara aku cuma bangunin kamu pas tengah malam terus happy birthday baby. Terus sudah besoknya saya kerja lagi Iya. tanpa merasa bersalah. Habis itu manyun Nggak ngucapin kok istrinya, gitu. manyun istri. Gitu, tapi menjadi penting untuk merayakan hari-hari penting, tanggal-tanggal penting, ulang tahun, anniversary gitu ya. Nggak usah tiap bulan juga ya anniversary ya. Monthly anniversary itu namanya. Bukan. Tapi kalau biasa pacaran biasanya gitu sebulan 2 bulan dibahas ya. Kalau kita kan enggak. Habis bulan 12 putus. Ya Allah, ini mah jahat. Enggak, maksudnya kita kan harus nikah itu kan seumur hidup kan. Betul. Jadi dirayakan ya sewajarnya aja, nggak juga terus jadi setiap bulan dirayain. Ya intinya gitu. tapi tiap pasangan juga punya cara untuk merayakannya masing-masing. Tapi itu menjadi salah satu penguat. Iya kan? Dan tanda sebagai bentuk komitmen Iya, ya dalam diingetin menjalani lagi hubungan, bahwa oh ya. tanggal hari ini kita menikah loh. Bahkan kan kalau di Katolik tuh ada yang penguatan janji nikah misalnya. Terus juga rival gitu pas anniversary-nya gitu. Nah, kita kebetulan karena anniversary-nya akhir tahun selalu biasanya lagi pergi, lagi traveling. Tapi itu jadi momen yang seru karena dari menikah cuma berdua, terus bertiga sama Leo, terus berempat, berlima sama Diego dan Sabrina gitu, dan itu mensyukuri bahwa kita sudah bisa berjalan sejauh ini, menikah selama 18 tahun, merefleksi lagi apa yang sudah kita lewati, dan ya selalu berdoanya kan berharap bisa terus selamanya gitu ya. Dan ketika kita merayakan hari yang istimewa, sebenarnya itu juga jadi momen kita untuk menegaskan kembali apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi harapan, refleksi dari apa yang sudah berjalan sebelumnya gitu. Jadi momentum lah gitu. Karena memang kadang kita butuh tuh seremoni-seremoni seperti itu, tapi harus dengan makna, jangan cuma ya udah gitu tapi kosong gitu kan. Harus disadari juga gitu. Dan itu akhirnya sering kita lakukan, kayak misalnya kalau menyambut tahun baru plus juga lagi fase atau lagi masanya kita anniversary kan. Itu kan jadi kayak we bring a new hope gitu kan. Wish-nya yang baru apa, pengennya dari setahun kemarin apa sih yang jadi problem kita refleksi, kita ngobrol gitu. Terus kita bawa juga dalam doa gitu. Nah, momen-momen tanggal-tanggal yang spesial itu bisa jadi momen seperti itu. Dan satu lagi mungkinnya kalau merayakan, misalnya kita merayakan ulang tahun pasangan misalnya atau anniversary, itu adalah bentuk sebuah penghargaan terhadap sosok seseorang yang selalu berada di samping kita gitu, pasangan kita gitu kan. Dan juga sekaligus jadi momen kalau kita ngumpulin teman-teman gitu ya, keluarga gitu, momen silaturahmi. Betul. Dan selalu enak kan kalau kita berdoa bersama-sama, punya harapan yang sama-sama, berbagi kebahagiaan bersama juga gitu. Oke, jadi jangan pernah lupa buat para pasangan untuk merayakan hari-hari penting atau tanggal-tanggal penting bagi kalian dan juga pasangan kalian. Karena menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu menjadi tanggung jawab berdua. Ya, masing-masing pasangan punya tanggung jawab yang sama, dan setiap individu dalam hubungan itu perlu untuk aktif berkontribusi dan mengambil peran dalam memelihara dan juga memperkuat ikatan hubungan mereka. Dengan terus melakukan hal-hal kecil ini, maka harapannya pasangan dapat menciptakan lingkungan yang positif dan suportif di mana setiap individu merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai. Oke, itu dia tadi 8 hal penting yang tidak boleh tidak dilakukan oleh pasangan suami istri.
Iya. Ketika kita tidak berhenti memberikan perhatian sekecil apapun, kita menunjukkan bahwa cinta kita tidak pernah pudar, melainkan terus tumbuh dan berkembang. Karena hubungan yang bahagia adalah tentang saling memberi, menghargai, dan merayakan setiap momen bersama sekecil apapun itu. Thank you for watching Wada Today. See you next time. Bye-bye.